Hai teman-teman, kami dari siswa Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 3 tahun 2021. Kami dari kelas E yang beranggotakan saya, Agung Wicaksono. Saya Medita Evina. Saya Yamandika Tafida. Nah, di sini kami akan sedikit berdiskusi tentang benchmarking antar dua instansi, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan juga Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama, kita langsung berdiskusi aja ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang akan kami diskusikan. Yang pertama tentang Web Itjen. Nah, menurut Mei sama Yamandika itu emang apa Web Itjen itu? Kalau menurutku ya, dari yang aku lihat web Ijen kan aku sering lihat juga web Ijen. Nah di situ tuh kayak tampilannya kurang menarik gitu loh. Di situ itu kayak ya masih berantakan UI-nya. Terus misalkan kita mau nyari apa sih profil dari inspektorat ini, nah itu kayak masih bingung gitu harus kemana gitu. Ya, aku Menurutku juga gitu sempat sih. lihat tuh di Webijen tuh kayak postingan terakhirnya tuh udah lama, jadi kayak kurang update juga gitu ya. Nah kalau dari web BC Batam itu gimana Gung? Atau sama aja kayak web Ijen? Sebenarnya kalau Web BC Batam itu basicnya sama ya kayak Web Itjen kalau aku lihat-lihat. Cuman dari sorry ya, aku ini agak membandingkan itu di BC Batam itu sebenarnya lebih menarik dan lebih update gitu loh. Jadi websitenya itu sangat informatif. Di situ juga ada beberapa video terkait kinerja BC Batam atau update-update di BC Batam, dan juga enaknya itu di situ ada tautan atau gambar yang kalau diklik itu kita langsung ngelink ke akun resminya Kementerian Keuangan, baik DJBC, Kementerian Keuangan maupun kementerian yang lain gitu loh. Jadi enak, nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Keren-keren. Jadi lebih jelas gitu ya, kayak misalkan mau nyari apa terus langsung ketemu gitu kali ya. Iya, Dan sejauh aku lihat sih kayak lebih gitu. lengkap juga nggak sih? Kayak Iya, kayak katanya ada video-video gitu nggak sih di web itu? ada banyak videonya. Kalau yang Hmm. hype itu sebenarnya KPUD biasanya diupdate. KPUD itu kayak video ulang tahunnya gitu loh. Ntar aja lihat Oh, kalau misalnya ini. ya, ya. Terus mungkin selain web Ijen, kalau menurutku ya di Ijen itu ada permasalahan di kayak jam kerja gitu loh. Jadi jam kerja ya kita kan, aku juga sebenarnya masuk baru pandemi ini kan, baru pas mungkin 6 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Nah di situ selama selama aku masuk pas pegawainya WFO itu kayak mereka itu sering terlambat gitu loh. Kayak baru berangkat jam 9 jam 10 terus pulangnya juga jam jam 2 jam 3, padahal kan kalau misalkan kita ngelihat di aturan harusnya kita mungkin fleksi itu sekitar jam 7 sampai jam 8 ya, dan pulangnya baru jam 4 lebih, setengah 5 lebih. Dan nah kayak gitu kan kayak permasalahan gak sih? Iyalah itu Padahal ada emang, absen juga itu. iya absennya gimana emang? Nah kalau absen di aku itu kan pakai OA ya. Nah kalau di OA ini, OA web itu lebih ke tinggal absen aja, jadi misalkan kita login yaudah absen. Kalau di OA aplikasi emang ada aplikasinya semacam OA Kemenq gitu. Nah, tapi di situ itu absennya lebih ke cuma absen absen clock in, clock out, sama mungkin ke detect juga ya lokasinya. Nah, kalau di web ini kayak belum ke detect itu lokasinya kalau yang aku lihat. Oh, Mei juga gitu, Mei. Iya, banyak juga yang pakai web gitu. Oh, berarti pakai OA juga ya, Mei? Oh, soalnya gini, kalau di DC sendiri absennya itu pakai aplikasi namanya My Ceisa. Nah, itu tuh mau kita pakai websitenya atau pakai aplikasinya itu lokasinya precise gitu loh, dan juga foto selfie juga. Dan itu bisa dicek. Jadi ketika orang KI atau kepatuhan internal tuh ngecek, oh ini orang absennya di mana ya, itu ketahuan. Dia Oh, lagi WFH atau WFO itu listnya ada semua. Jadi ketika terjadi pelanggaran kayak gitu ya ketahuan gitu aja. Terus kalau terkait yang jam kerja tadi di BC Batam khususnya itu tuh ada semacam pekan disiplin. Jadi pekan disiplin tuh dari kepatuhan internal tuh standby di bawah, mulai dari ngecekin apa namanya,
berangkatnya itu sesuai apa enggak, ya WFH apa enggak, absennya di mana, terus seragamnya oke apa enggak, itu dicekin semua dan dicatat. Nanti ada endingnya gitu, outputnya. Jadi orang-orang yang melanggar itu ada listnya gitu loh. Jadi secara nggak langsung mereka malu, soalnya kan atasan langsungnya kan tahu gitu. Oh iya. Berarti kalau di MyCisa itu langsung nyambungnya ke KI-nya gitu ya? Kalau MyCisa itu sebenarnya nyambungnya ke sistem nasional, cuman kan dapat bisa diakses oleh unit masing-masing dan itu tuh langsung dicek tuh bisa. Bisa. Iya. Ya harusnya lebih pasti orang-orang kayak gitu pasti langsung lebih tertib nggak sih? Karena kan kalau kayak OA gini kan masih ya cuma tinggal clock in aja, pengen clock in jam berapa, pengen clock in jam 6 kek atau jam 7 kek, terus misalkan datangnya kantor jam 10 juga yang siapa yang tahu juga. Iya. Paling gitu sih. Betul. Oke. Keren juga sih di BC. Terus, nah ada permasalahan lagi sih. Kalau di aku itu di Ijen itu lebih apa ya? Pas aku masuk kantor kayak ada banyak barang-barang nggak kepake gitu loh. Kayak ada pas masuk kantor terus naik lift kan, ada kursi-kursi nggak kepake. Mungkin kalau yang aku lihat sih kayak kursi kerja gitu, mungkin kursi yang udah lama nggak kepake, terus jadi sekarang disimpannya kayak di lobi gitu loh, nggak di tempat yang semestinya gitu. Jadi kayak mungkin kurang enak dilihat kali ya. Nah terus pas masuk ruangannya juga kurang, karena kayak masih banyak ATK-ATK yang berserakan gitu loh. Banyak kertas-kertas yang numpuk, padahal nggak tahu itu punya siapa. Karena mungkin dilihatnya nggak enak ya, karena di tempatku itu udah lebih ke flexible working space, kayak tempatnya terbuka gitu, nggak bilik-bilik. Mungkin kalau bilik-bilik cuma yang lihat ya udahlah, cuma satu orang doang, cuma dia doang yang punya kan. Nah kalau kayak gini kan kayak kelihatan semua gitu nggak sih? Iya sih. Kalau tempat kalian Kalau gimana? tempat lu gimana, Mi? Kayak gitu juga? Apa udah rapi? Nggak ada masalah kayak gitu sih, soalnya juga udah flexible working space, tapi rapi sih. Oh, kalau tempatku sendiri sih emang modelnya udah ruangan terbuka ya, intinya udah nggak cubicle lagi, dan dari satu ruangan gede itu ada pintu kayak semacam sliding door gitulah. Intinya di situ tuh tempat penyimpanan barang yang tidak terpakai atau belum terpakai sebelum nantinya Semacam dia gudang juga. gitu ya? Ya semacam gudang, setiap bidang lah kan, setiap bidang itu punya ruangan sendiri. Nah itu ada semacam gudang atau loker-loker gitu. Jadi arsip segala macam di situ. Nah di gudang itu termasuk alat-alat olahraga kayak panahan, terus bola segala macam tuh bisa dimasukin situ juga. Jadi kapanpun bisa dipakai dan ketutup. Jadi rapi. Sliding door-nya itu kaca hitam gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Gitu sih. Dan enak juga di ruangan. Jadi ya enak. Nyaman ya? Lihat sih ya. Iya nyaman. Oh kalau sliding door itu berarti kayak di setiap ruangan ya, bukan gudang satu ruangan buat satu kantor gitu, bukan? Kalau gudang sendiri di kantor ada, itu bangunan lain itu ada gudangnya. Ada gudang TPP, ruang arsip ada. Cuman di setiap ruangan itu ada sliding door kayak semacam gudang kecil lah. Kalau misal mau ngambil-ngambil barang itu bisa cepet gitu loh. Bukan barang yang sifatnya udah off, bener-bener off itu enggak. Berarti mungkin semacam kayak locker gitu nggak sih? Ya, locker ada, terus itu juga ada. Kalau misal arsip ya di locker. Iya, kalau sliding door tuh barang-barang yang gede gitu loh. Kalau panahan gitu kan baunya itu kan pasti masukinnya ke sliding door-nya itu. Iya. Keren. Boleh sih. Itu bagus tuh yang di BC. Kenapa nggak diterapin di Ijen aja ya, Man? Kalau menurutku sliding door ya. Kalau menurut sliding door itu lebih susah di itu sih ruangannya. Karena dari Itjen ini kan gedungnya mungkin bisa dibilang numpang ke Setjen. Jadi gedung kita itu cuma di lantai 3, mulai dari lantai 3 sampai lantai 13 gitu di gedung Juanda 2. Nah di situ mungkin lebih susah kalau misalkan kita mau nambah gudang kayak yang di BC Batam gitu kan, kita harus nambah ruangan juga, terus mungkin perizinannya susah juga ke Setjennya. Nah terus kalau untuk sliding door boleh sih sebenarnya sarannya. Kalau di aku sebenarnya udah ada locker room. Nah tapi kan locker room itu kan locker ya semacam kotak locker gitulah, apa tuh namanya, bukan locker room mungkin. Nah locker itu kan buat pegawai pribadi ya. Nah kalau yang kayak sliding door itu yang lebih ke umum atau ke semuanya itu
lebih susah nggak sih? Mungkin karena di tempatku itu ruangannya juga nggak terlalu luas, jadi kayak harus ngorbanin beberapa ruangan lagi buat bikin kayak gitu. Itu sih mungkin hambatannya. Kalau yang ini terkait jam kerja tadi kan banyak yang absen seenaknya ya dalam tanda kutip, itu emang kenapa? Menurutku ya, pegawai saat ini tuh kayak karena WFH mungkin, jadi kayak ngiranya lebih fleksibel, jadi dia bisa bangun siang mungkin ya. Terus menurutku aplikasi yang pakai lokasi, terus harus selfie gitu, mungkin bisa dipandang ribet gitu sama pegawai-pegawai. Karena harus selfie gitu bisa memakan waktu juga kan, harusnya dia bisa melakukan hal lain tapi harus pakai selfie, buka aplikasinya, belum nanti kalau lemot gitu. Iya sih, namanya juga manusia ya, pasti ada yang kayak gitu. Kalau ini, Inaman, lu kan kebetulan di sistem informasi ya kalau nggak salah. Kalau terkait yang website tadi, kenapa emang kok katanya agak kurang? Website itu yang aku tahu ya, sebenarnya itu udah ada pengembangannya, udah ada pengen bikin website baru. Cuma mungkin hambatannya itu kayak programmer di sini kan nggak sebanyak di Pusintek gitu kan. Mungkin di sini programmer cuma bisa dihitung jari lah, kurang dari 10 lah. Nah, dan di situ di Itjen juga banyak yang request aplikasi baru gitu. Jadi mungkin programmernya agak ribet dan kayak banyak kerjaan gitulah. Jadi mungkin yang website Itjen ini masih belum kurus. Terus juga dari website Itjen ini, ya aku tahu sekarang prosesnya lagi semacam mungkin diskusi sama bagian umum, karena bagian umum ini yang punya proses bisnisnya. Jadi kayak mungkin mereka punya usulan atau arahan lah, kayak ini mau diisi apa sih web Itjennya, kayak majalah kayak atau video kayak website Batam gitu, BBWC Batam gitu, atau mau ditambah-tambah apa, kayak mungkin itu sih permasalahan sekarang. Oh, cuman kan BTW kalau kayak gitu diterapin, maksudnya dihubungin dengan nilai aneka ya, kalau menurutku sih di nilai akuntabilitas sendiri kan agak kurang ya, Man. Harusnya ketika kita tahu website itu bisa dikembangkan, ya paling nggak ditulisin di websitenya. Soalnya tadi tak lihat nggak ada tulisan di website yang menjelaskan bahwa website ini sedang dikembangkan atau dalam proses perkembangan gitu. Jadi kan orang-orang yang visit di website itu tahu gitu loh. Harusnya gitu kan lebih oke. Iya. Menurut gue juga benar sih, kalau akuntabilitas itu lebih kayak, sebenarnya kan tujuan website itu lebih ke ngasih informasi ke masyarakat gitu kan. Jadi kayak nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Ngapain sih Itjen ini kerjaannya gitu. Misalkan kalau di posting di website kan lebih jelas gitu ya. Boleh. Ya, buat Ya, itu tuh. transparansi gitu ya. Mhm. Terus selain itu juga buat di website biasanya kan juga nyantumin kayak ada hari nasional gitu. Mungkin bisa Ya, diupdate benar. juga di websitenya. Ya, betul. Iya. Terus kayak mungkin tema websitenya juga diubah gitu sesuai dengan hari nasional itu. Kayaknya bagus Iya. kalau bisa dibuat kayak gitu. Bisa sih. Kayak di IG gitu kan pada sering ya kayak ngupload gimana sih hari nasional, selamat hari kemerdekaan kayak gitu. Mungkin di website Itjen juga harusnya seperti itu ya. Terus mungkin bisa disambungin ke komitmen mutu juga nggak sih? Kalau menurutku informasi yang menarik, informasi yang up to date gitu, terus webnya dibuat lebih menarik, lebih eye catching, mungkin lebih enak dilihatnya, UI UX-nya mungkin lebih masuk ke inovasi dari Itjen sendiri, karena itu bisa ya menghasilkan hal yang baru lah untuk web Itjen sendiri tuh. Ya, setuju. Terus kalau ini tadi kan ada masalah jam kerja ya, pada ngaret segala macam. Nah itu menurutku sih kalau dikaitin dengan nilai etika sih terkait komitmen mutunya nggak bagus ya, Man. Karena kan secara nggak langsung, terutama kantorku ya, kalau misalnya ada yang ngaret kayak gitu, jam kerja pelayanannya jadi terhambat. Kayak orang pada datang udah pada standby di loket, tapi ternyata pegawainya datang mepet jam 8 katakanlah. Nah itu kan otomatis harus nyiapin komputer dulu, berkas-berkasnya, cap segala macam. Itu kan otomatis nggak efisien dong, nggak efektif dong. Tuh. Selain itu juga itu udah termasuk
korupsi nggak sih? Korupsi waktu nggak sih? Makanya kalau dikaitin dengan nilai etika ya anti korupsinya udah nggak dapet, udah nggak masuk karena kan jam kerja itu harusnya digunakan untuk benar-benar kerja full mulai dari jam 8 sampai jam 5 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku gitu. Tapi dalam hal ini kan malah buat keperluan lain, entah mau tiduran, entah belum berangkat segala macam kan nggak ada yang tahu gitu. Nah iya itu harus berintegritas juga. Nggak digunain buat keperluan lain ya jam kerjanya. Betul. Jadi harus bisa bertanggung jawab gitu. Iya. Masuk, kalau ngomong soal etika berarti masuk etika publik ya sih. Karena mungkin kayak gitu melanggar kode etik ASN kan. Kayak kita harus disiplin, harus sesuai dengan jam kerja masuknya. Dan ya seperti itu lah. Iya Terus, sih, benar. Iya. Terus kalau masalah barang yang nggak kepake di lobby itu, nah itu gimana itu? iya menurut kalian gimana menurut kalian? Kalau menurutku sih, menurutku itu lebih ke etika publik. Karena di etika publik itu kayak seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Kayak sekarang kan udah nggak kubikel, terus ruangannya udah kebuka banget lah, udah siapa aja bisa ngeliat. Kalau dilihat atasan kurang rapi itu lebih nggak enak ya sih. Terus mungkin bisa dimarahin atasan atau pengguna layanannya bisa keganggu, ini harus lewatin kursi yang nggak kepake juga. Menurutku lebih ke etika publiknya kurang sih. Bener sih, berarti itu nggak terpakai ya ABMN-nya, berarti idle gitu ya. Harusnya tuh bisa dimanfaatkan loh. Kalau nggak dimanfaatkan tuh kayak kurang efektif dan efisien gitu. Padahal harusnya bisa menunjang kinerja juga itu kalau dimanfaatkan. Ya setuju. Semoga sih nggak diluting sama orang ya. Kalau diluting sama pegawai mah udah korupsi juga itu BMN bawa pulang. Bisa masuk korupsi dia. Benar-benar kayak BMN Idle itu harusnya bisa dimanfaatin sih menurutku. Kayak kalau seenggaknya disewain lah atau dijual aja lah sekalian kalau gitu. Kalau daripada nggak kepake kan. Oke. Ya semoga kayak dari yang kita diskusin ini bisa, mungkin aku coba sampein ke atasan juga ya nanti. Dan dari situ mungkin bisa diperbaiki lebih baik selanjutnya. Amin. Amin. Siap.